hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Kali ini kita mau ngebahas salah satu sektor juga yang berada di Sobat Weekend. Di partai final ada ganda putra yang juga naik podium tapi memang belum yang tertinggi. Tapi tetap saja ini pencapaian yang harus kita apresiasi karena ada progresnya juga. Mungkin kalau kita kemarin lihat ada 4 pasang yang berangkat, tapi Raymond sama Patra akhirnya nggak jadi berangkat ya Ci ya, Ya. karena sakit juga. Ya, jadi betul. cuma 3 pasang, ada Yere Rahmat, Leo Bagas, Fikri Daniel. Masih suka kebalik-balik nih. Bener. Ya, Leo Bagas, Fikri Daniel gitu kan. Kita ngebahas dulu dari Yere sama si Rahmat. Kalau yang menurut pengamatan saya, kayaknya perkembangan sama progresnya ini agak kurang atau di bawah ekspektasi kita. Dengan dia turnamennya cukup sering, menurut saya juga dia dikirim-kirim ya Ci ya. Tapi hasilnya tuh kayaknya tuh belum ada yang oke, belum ada satu hasil yang kayak oh ini nih ajang pembuktian bahwa mereka bisa nih gitu. Ya, benar banget. Kan mereka dipasangin juga lumayan lama Iya, ya. iya. Tapi harusnya kalau bicara ekspektasi ya mereka harusnya juga bisa juara di turnamen-turnamen Super 300 lah ya, ke Iya, atas sudah at least. waktunya gitu ya. Cuman kalau bicara performa memang benar masih belum sesuai harapan. Nah ini harus dievaluasi lebih baik kali ya. Maksudnya apanya yang belum klop, atau memang apakah ini pasangan terbaik yang akan dipasangkan atau harus dipecah atau gimana Dep? Karena ganda putra biasanya cepet. Maksudnya dipasangin tuh Ganti-gantinya cepet tuh. ya, gantinya cepet, prestasinya juga cepet. Kalau ini kok kayaknya agak sedikit belum bisa naik yang lebih bagus lagi kan gitu. Ya, itu yang memang masih menjadi pertanyaan sih. Setuju ya Dep ya? Setuju sih, maksudnya kalau lihat dengan hasilnya Yere sama Rahmat, menurut saya pribadi juga masih cukup stuck juga. Belum kelihatan yang wah tiba-tiba bisa bikin kejutan atau ngalahin pemain-pemain yang top dunia. Jadi Padahal menurut kita tuh bisa gitu ya. Kalau ada dengan- modalnya sebenarnya, iya, karena benar kan gitu. Yere sendiri juga udah pernah juara Super 1000 berarti BAC ya berarti Iya, ya. betul. Ini kan ada modal juga sebenarnya, dia pernah ada di level itu. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah setelah dia cedera kemarin masih ada trauma kah? Ya. Terus masih ada pergerakan-pergerakan yang bikin Gak dia nggak nyaman. nyaman, atau dia mungkin mau smash jumping ke kiri juga takut. Itu kan juga tetap harus jadi pertimbangan juga nggak sih pastinya ya. Iya benar. Jadi satu adalah ya berpasangannya, kecocokannya seperti apa. Kemudian itu yang kedua, secara individu pasti harus dinilai ya. Progresnya gimana nih, Rahmat gimana, Yere gimana. Kalau Rahmat kan maksudnya harusnya catching up nih. Tapi kalau Yere kan cederanya, apakah udah bisa lepas 100% mainnya. Nah di situ sih kayaknya apanya nih penglihatannya harus ke sana gitu. Tapi kalau kita ngomongin cedera nih Ci, maksudnya banyak banget nih misalnya pemain Indonesia yang cedera terus kayaknya tuh belum bisa balik ke top performance. Beda sama misalnya atlet-atlet luar yang apalagi dia pemain tunggal nih misalnya. Kita ngomong aja Marin, dia sudah operasi berapa kali, tapi setelah operasi kok bisa dia balik dengan sebegitu yakin, pede, dengan kayak kaki dia tuh nggak ada apa-apa gitu. Ya memang cederanya ini kan ada 2 tuh, ada yang dioperasi, ada yang Tidak. enggak. Dua-duanya sama menimbulkan satu trauma yang besar bagi pemain, udah pasti. Cuman kalau yang operasi pasti butuh waktu lebih lama Recovery-nya. untuk recovery dan mengembalikan ototnya sesuai fungsi awalnya. Itu kan takes time. Nah, Marin tuh nggak pakai gitu kayaknya. Maksudku tuh Gimana nih Ci, dia kalau kayak gitu tuh gimana nih? maksudnya kok apa ya, dia tuh yang jelas ya recovery-nya itu menurutku Spanyol sangat baik sih ya. Iya. Harus Diakui diakui lah. lah. Itu Marin nggak cuma sekali ya, 2 kali loh. Dia operasi Achilles dan lutut. Iya. Dua-duanya tidak meninggalkan bekas menurut kita ya, masih pencilaan. Ya masih Marin gitu loh ya kan mainnya. Nah, kalau
kayak Giri kemarin tuh kita masih ada lihat tuh dia agak ada ragu-ragunya ya kalau di overhead Oke. awal-awal ya. Ya, agak nggak enak gitu pokoknya. Nggak mau ngepolin gitu karena tumpuan sih ya, ini masalahnya kalau jumping tuh kalau miring tuh tumpuannya juga Iya, diperhitungkan iya, kan iya, ya, iya, iya. oleh pemainnya pasti gitu. Nah itu si Dep yang harus dilihat karena modal dua-duanya ada ya buat jadi Untuk pemain kedua-duanya. ya, dengan ranking yang bagus tuh sangat ada, cuma kenapa nih kok masih di sini gitu. Nah, kalau kita lihat kan masih cari formula terbaik juga, apalagi setelah ditinggal The Daddies yang benar-benar ninggal kali ini ya, Beneran nih, nggak main-main nggak pakai nih. prank nih, bener-beneran ini kali ini Daddies gantung raket. Minions juga, emang kita masih ada Fajri sekarang yang di paling atasnya lah untuk di sektor ganda putra, tapi kan nggak mungkin sendirian karena zaman dulu kan ganda putra itu selalu ada 3 bahkan 4 lapis, Ya, dan betul. itu udah jadi kebiasaan kita juga. Nah, apa ya Ci, selama apa sih pasangan-pasangan ini akan ditinjau, dilihat sampai akhirnya oke, lu harus gua split nih, lu harus gua rubah nih, kayak kejadian di Leo Bagas sama Fikri Daniel juga. Iya, ini kalau Leo Bagas, Fikri Daniel, startingnya Leo Bagas lebih bagus. Starting awal nih, iya iya iya. Nah, iya. tapi di kesini nih sekarang justru agak kebalik ya. Aku ngelihatnya malah Fikri sama Daniel yang lebih partainya lebih agak di belakang Oke. nih mainnya. Tapi kan bukan itu target utama tuh Dep. Target utamanya kan bisa ngejar Fajarian. Ya, Target utama. Nah, kalau tanya sekarang, ya ini proses yang dilewati. Cuma harus ada batasannya. Kapan nih untuk benar-benar menetapkan pasangan ini balik lagi atau gimana? Kayaknya nggak mungkin diputar lagi karena modelnya udah cocok sih sebenarnya. Iya. Satu yang pemain depan, satu yang iya iya iya. Udah dipasin nih satu main, penggebuknya. iya. Cuma di switch gitu kan. Nah switch ini apakah yang terbaik ini atau malah harus balik lagi? Itu kan yang masih harus dilihat karena sejujurnya kalau lihat perjalanannya ya masih up and down ya. Iya. Walaupun pertamanya very impressive gitu ya, terutama untuk Leo. Menjanjikan banget pokoknya. Leo dan Bagas. tuh jangan ketuker deh. Leo Bagas. Gitu. Tapi sekarang kan masih mereka juga kadang masih naik turun. Jadi PR-nya cukup besar karena yang meninggalkannya The Daddies yang kayaknya mau main di mana aja, dalam situasi apa aja mereka bisa diandalkan. Benar. Itu kan paling susah Iya, Dep, selalu main jadi tuh tumpuan. harus bisa menang di situasi yang nggak gampang tuh, gimana caranya tuh? Ya itu susah sih, nggak semua pemain bisa. Hanya pemain-pemain tertentu yang bisa ada di kondisi tersebut. Ya contohnya The Daddies, kenapa mereka bisa ada di posisi itu, makanya mereka bisa panjang nih prestasinya karena mereka ada mental itu, mereka ada apa ya, pengalaman yang nggak semua pemain dapetin di situ. Jadi ya itu memang salah satu hal yang menjadi ciri khas The Daddies juga. Mungkin jadi ciri khas juga kalau dulu Owi sama Butet juga. Benar. Gitu. Dep, tapi ya kalau harus bicara tangganya ganda putra, itu kan mereka dulu dapatnya pokoknya dari zaman senior paling seniornya lah, Edi Hartono Gunawan ya, sampai ke sini itu kan The Minions terakhir ya, kemudian Hendra Ahsan itu super banget, kayak super banget. Jadi kayak pemain-pemain di bawah-bawahnya juga merasa secure. Iya kayak mereka tuh udah wow banget, levelnya tuh memang udah di atas, beda level. Bukan kita ngomong sama level, tapi kayak memang ada beda levelnya gitu. Lebih kan? Iya, ada lebihnya. Ya. Nah, ini situasi yang paling nggak gampang buat ganda putra Indonesia sekarang. Kali di ini mana Fajariannya nih harus ngambil tongkat estafet yang dari pemain-pemain super itu, iya kan. Kemarin kan sempat ditanya, gimana harus ngambil ini, tongkat estafet. Ya mereka kan memang tidak ada pilihan, dan semoga ketika itu mereka harus menerimanya, mereka bisa menerima dengan sangat baik gitu ya Dep. Ini pilihan lagi nih. Iya. Maksudnya apakah akan menjadi berat, ya kan, atau akan menjadi tantangan? Karena semua mata pasti Iya, tertuju semuanya. Dan ganda putra harus selalu juara. Mohon maaf, bukan
cuman bukan lolos, tapi ganda putra tuh tuntutannya ganda putra ya juara, ganda Iya. putra ya juara gitu Di kalau tengah Indonesia. semua sektor Indonesia yang naik turun, termasuk ganda campuran, ganda putra tuh yang paling bisa diandelin. Iya, yang targetnya nggak pernah turun karena targetnya selalu juara. Nah itu. Di turnamen besar manapun, misalnya kita ditargetkan 2 gelar, 1 gelar itu udah pasti kebanyakan nih, pasti ganda putra. Mm-mm. Dan kalau kita bicara ganda putra dunia yang seistimewa Dedis sama Minions, ya belum ada. Belum ada. Ya kan? Kita harus akuin itu. Tapi bebannya tetap di kita. Ya. Maksudnya Indonesia tuh wajib. Ya. Ya gitu loh, Dep. Ya, kayak udah Jadi, kudu gitu. kadang lihat ganda putra, oke, nggak gampang. Maksudnya kadang ada perasaannya juga, kasihan ya, Ya. lihat mereka kayak gitu, harus kayak gitu. Tapi ya this is the way that they have to take gitu. Karena udah jadi mindset orang aja, kiblatnya ganda putra itu ya Indonesia. Betul. Jadi orang kalau pertandingan dimanapun nih, Indonesia, oh pasti men's double itu yang selalu orang ingat. Iya. Jadi udah memang begitulah adanya, memang Iya. beban yang sebesar itu yang ada di ganda putra. Terus nggak cuma juaranya tuh, Dep, cara mereka main tuh juga kayak bikin kita tuh semakin bangga lah. Iya, wow, Modelnya gitu. beda-beda loh, Iya. Minions ya begitu, Dedis ya begitu, tapi bikin kita tuh gimana sih? Ya, Iya, nggak cuma berdecak menang kagum, ada Nah, kebanggaan yang nggak bisa diungkapkan yes, juga gitu. Itu hero. Ya, karena memang pola kita pun, pola permainan ganda putra Indonesia itu dicontoh sama hampir seluruh. Yes. Gak cuman Malaysia yang mencontoh, China, Korea. Maksudnya mereka juga mengadaptasi permainan-permainan dari Indonesia. Mereka kembangkan sendiri, tapi kiblatnya tuh memang ganda putra ya Indonesia. Itu Benar. yang menjadi nggak gampang juga mungkin bagi pelapis-pelapis di bawah Fajar Samarian, kayak kemarin Leo Bagas harus kalah dari pasangan Korea, si Jin Yong dan juga Seo Sung Jae. Lagi-lagi si Seo Sung Jae nih, si manusia super kita Benar. ini kan. Mau diputar-putar sama siapa aja. Iya. Ya. Itu yang sebenarnya cukup wow juga, karena sebenarnya power dia nggak terlalu gede. Tapi kok bisa dia main sekonsisten itu, serapat itu defense-nya. Iya, efektif banget. Iya, itu efektif banget. Dan dia nggak cuma ngalahin Leo Bagas, dia juga ngalahin Daniel sama Fikri. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan si Seo ini nih, Ci, sama pemain-pemain kita, apa sih yang jadi kelebihan pasangan Korea ini yang kita tuh kayak belum bisa ngelewatin, curi 1 game pun juga enggak gitu. Iya. Nah, Seo-nya ini bagi aku tuh luar biasa ya. Karena gini, Dep, kemarin tuh baru bener-bener ngeliatin, kita kan ngeliatinnya pemain Indonesia aja fokus Iya, ya benar, kan. benar. Tapi begitu ngeliatin Seo, kalau lihat tracknya main, kalau kita cek ya, dia mau main apa, pemain paling junior kayak setengah junior, setengah senior, senior banget. Yang kualitasnya setengah-setengah pun. Karakternya emang luar biasa. Nah, Karakternya. ini ya pembawaan dia di lapangan. Dia kayak Hendra modelnya ya, maksudnya. Oke. Terus waktu farewell pun dia mau gitu untuk main tuh Iya, juga iya, menurut iya, gua eksibisi itu ya. wow, luar biasa ya. Maksudnya itu kan nilai-nilai yang menggambarkan nih orang bisa sebaik itu tuh kenapa gitu. Karena menurutku di dalam prosesnya tiap hari itu yang akan dia adopt terus. Kita menang tuh harus dari proses kan dia, Dep. Nah, orang yang kayak gini, Dep, itu mentality juaranya sih nggak usah dipertanyakan, ya kan. Terus lihat lagi tuh kemarin perjalanan dia tuh gimana sih sebenarnya dari junior, dia dipasangin sama siapa aja sih, Dep. Dia oke. Dia bisa berarti dia nggak mencari celah, tapi dia beradaptasi dengan apapun yang dihadapi. Dia dikasih pasangan si A, ya gue harus bisa mainnya seperti ini. Dipasangin si B, ya berarti beda lagi seperti ini. Dan Iya. dia bisa cepat adaptasi di situ. Jadi kalau dia juara di Thailand, ya bukan sesuatu yang mengherankan. Aneh, ya. Ya juga partnernya bagus, Benar, itu benar. bukan partner yang juga Yang abal-abal juga bukan, Yes. gitu kan. Jadi memang ya itu tadi, tapi selain teknik dan segala macam, personality ya, itu Karakter. sangat penting. Karakter seorang atlet ini yang membawa nanti dia kemana. ya, menentukan dia akan ada di mana, di level mana, dan seberapa lama. Nah, itu yang paling penting sih. Yes. Ya, tapi sebelum kita mengakhiri ini ada satu sektor yang nggak afdol sih kalau kita nggak bahas, Yes, gitu ya. Dep. Ada tunggal putra gitu kan, dimana sebenarnya cukup tertinggal kemarin di Thailand Master karena 4 sektor final nih. Iya. Tapi hanya di sektor tunggal putra yang
Kemarin Jojo sama Ginting memang nggak berangkat. Ada, tapi kan nggak sedikit, ada Ciko, ada Ubay, Saud, Alwi juga semua diberangkatin, dikasih kesempatan bertanding. Tapi yang menjadi pertanyaan ini adalah progres atau hasil-hasil dari pertandingan mungkin dari Ciko sendiri. Yang kalau menurut saya pribadi kayaknya loh kok begini gitu. Tadinya kita harapkan dia bisa cepat ada di bawahnya Jojo dan juga Ginting, tapi kok hilang gitu ekspektasinya. Ini cerita tunggal putra nih rada beda sekarang posisinya dengan tunggal putri. Tunggal putra tuh tadinya ketika Jojo sama Ginting di atas, ini harusnya bawahnya cepet. Iya dong, Ya ada kan? contoh nyata nih. Tapi kan kita tahu ya CA-nya cedera, Ya. kemudian ada pemain yang juga meninggal, ya kan? Banyak cerita sih memang sektor ini. Jadi regenerasinya agak kesendet. Itu iya dia. Ciko tuh sendiri, maksudnya teman-teman sparring-sparringannya ini kan ada juga mengalami masalah, dan sekarang dia di titik yang dikasih beban loh untuk ngejar ayo cepet gitu. Nah on off-nya tuh lumayan nih ya, floating banget gitu. Lah ngomong lagi bawahnya Alwi dan kawan-kawan, itu masih butuh jam terbang banget sih Tiap. Maksudnya masih butuh banyak pengalaman mereka bertanding. Kalau mereka sekarang belum sampai ke final atau belum sampai ke puncak, ya itu bagian dari proses. Kita ingatlah Jojo Ginting berapa lama ya. Cukup naik digodok. turunnya juga lumayan. Bahkan Jojo sendiri bilang ya ini harus sih banyak tanding. Dikasih jam terbang. Iya, dengan ya bukannya tidak melihat hasil ya enggak, cuma maksudnya pengalamannya harus lebih banyak diutamakan untuk mereka tanding kayak gitu sih. Tapi kan kita berharap juga regenerasi ini bisa cepat gitu, karena kan dengan yang seusia mereka yang tadinya litingan mereka negara lain kayaknya udah tiba-tiba bisa nembus, dikasih kejutan bisa ke final gitu kan. Sebenarnya kalau saya pribadi ini cukup genting gitu dengan nanti tidak adanya Jojo dan Ginting. Ini lampu kuning juga nih untuk sektor ini nih, untuk regenerasinya bakal bisa hilang satu regenerasi juga ini. Benar, jadi harus cepat ngejar ya. Iya. Pada saat nih Jojo Gintingnya masih di dalam sini gitu, karena ada sparingannya, ada yang dilihat gitu ya. Tapi jangan ada halangan lagi sih, berharapnya seperti itu. Kalau lihat pemain-pemain bawahnya nih ada Alwi, ada Ubed, ada Saud, harusnya sih bisa gitu loh. Karena ada nih, mereka tuh ada modal. Punya potensi, iya kan. Nah tinggal harus catch up secepat itu ya, harus bisa sih. Gak ada yang nggak bisa lah Dep. Semoga ya gitu. Nah terakhir ya Cia, penasaran nih. Ini pertanyaan pribadi ini, penasaran. Enggak, kan kalau kita lihat dari negara-negara lain, terutama mungkin Malaysia gitu, dengan pemain-pemain tunggal putra mereka yang kayaknya udah mentok nih, kayaknya udah nggak bisa bersaing nih, kayaknya udah stuck nih di sektor tunggal putra. Kenapa sih nggak di switch ke ganda campuran misalnya? Karena kan mereka secara kualitas mereka udah biasa cover, power pasti ada, postur juga pasti oke gitu kan. Kenapa sih nggak ada di switch seperti itu ya Ci ya? Ya memang kalau ganda ke ganda biasa ya, tapi kalau tunggal ke ganda tuh memang ya mungkin ya. Kalau saya lihat tuh Dep, jarang sih pemain tunggal itu merangkap ke ganda terus sampai mereka berkarir setelah dewasa. Kalau junior pastilah ya, kayak Kun Lafut aja tuh tunggal ganda campuran 3 gitu. Tapi yang kayak Kun Lafut tuh jarang. Biasanya tuh mereka udah main single ya udah main single aja. Jadi kayak masuk ke dalam ganda tuh kan beda lagi ya. Bukan permainan individu, permainannya berdua. Kemudian lebih diutamakan defense, flashing, yang mungkin secara permainan tuh tidak terlalu banyak di single. Tidak terlalu banyak terasah di single gitu ya. Jadi kadang-kadang mau masuk ke sana tuh banyak yang menurutku malah enggak gitu ya. Malah meneruskan di tunggal sampai habis masaknya gitu, karirnya. sampai titik darah penghabisan dia di situ aja gitu ya. Karena menurut mereka mungkin ya nggak gampang gitu loh mau mengalihkan permainan dari tunggal ke ganda. Saya sih ngeliatnya gitu ya. Sehingga jarang ya malah. Iya, tapi kan kalau lihat kayak Malaysia gitu, kayak patternnya Lai Peijing, terus patternnya Seven, maksudnya mereka semua diadaptasi dari tadinya pemain tunggal, kayaknya nggak bisa dicoba dan oke nih. Tapi gitu. di usia berapa Dep? Iya sebenarnya nggak dalam usia muda juga. Jadi mungkin mereka berkarir dulu nih berani sampai. lah ya. Nih kalau kayak sekarang berarti siapa? Bobby nih. Oh ya mungkin kalau untuk umuran-umuran sekarang kayak umur Ciko nih misalnya 27, 28 misalnya. Dicoba ya. Iya maksudnya kan nggak ada salahnya gitu. Siapa tahu
oh potensi gue bukan di sini, gue bisa ambil sini gitu. Tapi dengan syarat memang ada bola-bola Oh gandanya iya, ya. tetap Kalau pasti- bolanya tunggal pasti doang, iya agak ada berat. pemikirannya, maksudnya pelatih juga pasti lihat kayaknya bisa nih, bisa Nah, dipoles diarahkan. dikit nih, dipoles dikit bisa nih gitu. Karena sebenarnya kalau coverage lapangan jadi nggak lebih banyak ya, Dep. Iya. Tapi tinggal najemin yang lain gitu ya. Benar ya, jadi itu sih apa, berbagi insight-insight aja, Sharing-sharing siapa ya. tahu ya kan bermanfaat Bisa dipindahkan. gitu. Bener. Mhm. Tapi kita nggak nyebut nama siapa, maksudnya bisa. Tapi kalau ganda nggak mungkin jadi tunggal. Kalau ganda nggak mungkin, nggak bisa. nggak Dia udah bisa. biasa berdua, nggak bisa sendiri. Asik. Apa yang sudah dibersamakan nggak Nggak boleh bisa. dipisahkan. Ya Ci, nggak berasa nih kita udah ngobrol panjang lebar. Makasih buat semua Jebret Tim yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan pembahasan yang pastinya semakin menarik terus ya Ci ya. Kita Oke. harapkan banyak gelar juara, jadi gini semangat ngobrolnya. Bersama pasangan ganda putri gitu. Benar. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Bye. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.